Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raipal amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Hati yang terluka itu sebab ekspektasi kita tuh terlalu tinggi dan itu nggak terwujud, maka kita jadi terluka salah satunya gitu. Akibatnya apa? Hatinya di sini sakit, di sini sakit, dan kau badannya sakit. Begitu banyak orang terkena stroke dan lain-lain ya, penyakit lain-lain. Sebab apa? Sebab di sini sakit, di sini sakit. Kita nggak mau itu terjadi sama kita. Zalim kita sama diri kita sendiri. Sudah engkau dizalimi sama orang, kau zalim pada dirimu sendiri. Jangan, jangan, jangan kau zalimi dirimu sendiri. Dirimu ini disayang-sayang. Dia nggak berhak untuk mendapatkan untuk merasakan ya duka yang mendalam bertahun-tahun. Kasihani dirimu sendiri. Dirimu ini terdiri dari jasad dan roh yang kau harus baik-baik saja gitu. Sampai nanti kata Allah berhenti dan kembali kepada Allah SWT dalam hati yang tenang, dalam hati yang ridha. Nah, jangan sampai perasaan-perasaan ini menguasai diri kita sendiri. Dampaknya apa? Dampaknya apa kalau teman-teman bertahun-tahun ya hati yang terluka dengan dendam, marah, kebencian secara mendalam, terluka terus-menerus, apa dampaknya? Kan mengurangi keimananmu teman-teman semua. Hati yang sakit itu kalau engkau terus pelihara, engkau tak berjuang untuk mengobatinya. Badanmu yang sakit aja engkau ke dokter untuk mengobatinya. Kenapa hatimu yang sakit kau tak berjuang untuk menyembuhkannya, untuk memulihkannya? Maka dampak dari hati yang sakit itu akan mengurangi keimananmu. Orang yang memendam perasaan sakit terus-menerus itu sulit untuk mengingat Allah, sulit untuk khusyuk kepada Allah SWT, dan selalu seuzon kepada takdir Allah yang Allah berikan kepadanya, ya kan? Jadi dampak dari engkau terus-menerus terluka hatimu terlalu lama, maka mengurangi keimananmu kepada Allah SWT. Itu satu, itu paling penting sekali. Engkau menjadi tenang karena hubunganmu yang baik dengan Allah SWT. Ridho terhadap apa yang sudah Allah takdirkan kepada dirimu. 50.000 tahun, ridho itu apa sih? Terima, tanpa ada rasa sakit. Ini bagian yang sudah menjadi takdirku. Memang Allah izinkan ini terjadi. Ini jadi guru dalam kehidupanku. Ya udah, berikan aku ya Allah. Ridho terima atas apa yang sudah aku alami, berikan aku kekuatan untuk bisa menjalaninya, ya Allah, berikan aku penyelesaian atas masalah yang sedang aku hadapi. Gitu. Ya, kemudian yang kedua, dampak engkau terus menerus terluka. Bayangkan, ketika perasaan sakit hati dibiarkan larut terus menerus, itu merusak hubunganmu dengan manusia lainnya. Merusak hubunganmu dengan manusia lainnya. Apa kata Rasulullah? Tidak halal bagi seorang muslim memutuskan hubungan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Engkau marah sama orang sudah berapa tahun, teman-teman semua? Sudah berapa bulan kamu memendam perasaan marah, benci sama orang? Mau sampai kapan? Yang kasihan itu dirimu sendiri loh. Kita tuh maafin orang, bukan untuk orang lain, tapi untuk hidupmu yang lebih baik, hidupmu yang lebih tenang, hidupmu yang lebih damai. Makanya ada kalimat yang kita sering dengar sekarang, berdamai dengan diri sendiri. Sebenarnya masalahnya ada pada dirimu sendiri. Engkau bermasalah, bergejolak di hatimu. Jadi berdamai dengan keadaan. Jangan terus-menerus marah dengan keadaan, marah pada takdir, marah kepada orang tersebut. Enggak, yang harus dilakukan adalah berdamai dulu sama keadaan. Terima dulu bahwa ini menjadi ketetapan Allah, ya udah. Setiap orang punya ujian, ya Allah, iya aku tahu, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa ridho, terima. Itu kayak orang-orang Palestina. Alhamdulillah ya Allah, anakku syahid. Alhamdulillah ya Allah, rumahku hancur. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi untuk semua keadaan, ya Allah. Gitu. Ketiga, apa dampak engkau terus-menerus terluka hatimu, teman-teman semua? Membiarkan hatimu terluka terus-menerus menimbulkan dosa dan penyakit hati. Sakit hati itu bisa berubah jadi dendam, berkembang jadi dendam. Sakit hati itu bisa berkembang jadi iri, dengki. Ya enggak? Contoh, teman-teman punya keluarga yang sedang nggak baik-baik aja. Teman-teman kalau ngeliat sosmed, orang hubungannya harmonis, teman-teman iri kan? Kenapa dia punya suami kayak gitu? Kenapa suaminya baik banget? Kenapa anaknya sehat-sehat semuanya? Kenapa kerjaannya bagus? Kenapa hidupku begini ya Allah? Iri, dengki, benci, nggak suka lihat kebahagiaan orang lain karena kau nggak memilikinya. Itu namanya apa? Penyakit hati yang berkembang jadi iri, berkembang jadi dendam, berkembang jadi permusuhan. Penyakit hati ini sangat berbahaya karena bisa menimbulkan dosa. Apa kata Rasulullah? Janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, jangan kalian saling membelakangi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, eh, jadi caranya gimana? Lawan dong, lawan. Mau sampai kapan engkau ini menzalimi dirimu sendiri? Jadi terakhir yang mau sampaikan pada hari ini, cara mengatasi hatimu yang terluka. Islam menawarkan berbagai macam solusi.
untuk mengatasi perasaan sakit hatimu. Pertama, minta sama Allah sabar dalam menghadapi rasa sakit. Langkahnya itu apa? Ridho, terima, dan sabar. Ya. Dalam surah Al-Anfal ayat 46 Allah bilang, wasbiru, sabarlah, bersabarlah kamu. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Dipegang aja hatinya yang sakit. Kamu juga manusia biasa pernah juga kok terluka hatinya. Jadi hatinya yang lagi perih kan pernah nggak sih ngerasa hati itu kok kayaknya perih banget ya, sakit banget gitu, kayak diperes gitu hatinya. Dipegang hatinya ya Allah, dan kesabaran, Allah berikan kesabaran ya Rob gitu. Dipegang aja hatinya, dielus-elus. Atau cara lain tuh kalau misalnya di cara-cara lain ya, ambil nafas tuh gitu supaya membuat hatimu jadi tenang. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan yang nangis atau marah luar biasa, maka tarik nafas, tahan, kemudian buangin nafas. Supaya engkau dalam keadaan yang tenang. Atau kalau dalam bahasa Islamnya ya wasbiru, sabar ya, sabar gitu. Pegang hatinya. Pegang hatinya yang lagi sakit, dia pegang-pegang. Ya, kemudian yang kedua, ampuni orang itu. Maafkan. Dalam surah Al-Maidah ayat 13 ada kalimat fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka. Biarkan mereka. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maafkan. Maafkan. Maafkan bukan buat dia, buat kita sendiri. Sudah saatnya ya Allah hidupku mau lebih baik, mau lebih produktif, mau ngafal Quran lebih fokus ya Allah. Aku mau dapat ilmu lebih fokus ya Allah. Aku mau mengerjakan hari-hariku lebih gembira ya Allah. Maka caranya adalah maafkan. Al-Maidah 13 ya, maafkan. Biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah nggak tidur teman-teman semua. Semua perbuatan buruk Allah balas. Semua perbuatan baik Allah balas. Biarkan itu menjadi urusannya Allah SWT. Urusanmu adalah maafkan. Dalam surah Asy-Syura ayat 40 ada kalimat balaslah kejahatan dengan kejahatan yang serupa. Pilihan pertama. Tetapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada cara yang orang ketika membalas kejahatan. Pertama, balas kejahatan lebih dahsyat, namanya zalim. Kedua, balaslah kejahatan dengan kejahatan yang serupa, boleh. Tapi ini bukan pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik dalam surah Asy-Syura 40 adalah memaafkan dan kemudian engkau berbuat baik. Ya. Maka pahalanya Allah akan berikan kepada dirimu. Jadi memaafkan itu adalah langkah penting untuk melepaskan diri dari perasaan sakit hati yang engkau alami bertahun-tahun ini. Ketiga, berserah kepada Allah SWT. Tawakal ala Allah. Apa itu tawakal ala Allah? Berserah kepada Allah, ya Allah. Aku menyerahkan semua urusanku kepadamu, ya Allah. Berserah kepada Allah, tawakal ala Allah. Itu dapat menenangkan hati. Ya. Saat kita percaya bahwa setiap peristiwa, termasuk rasa sakit hati, adalah bagian dari rencananya Allah, maka kita akan lebih mudah dalam berserah kepada Allah SWT. Jadi berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat apa? Memperbanyak zikrullah, memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu bisa menyembuhkan hatimu yang terluka dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-26 ya. Ar-Ra'd kalau sering teman-teman ngomongnya. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bi dzikrillah fatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka Allah akan memberikan ketenangan pada hati itu. Jika engkau mengingat Allah, maka hatimu menjadi tenang. Gak ada lagi ruang kebencian. Di sini tuh gak ada lagi ruang untuk benci. Saking penuhnya terhadap cinta, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada perbuatan-perbuatan baik. Jadi gak ada ruang untuk benci, itu gak punya ruang kita. Gak punya ruang untuk membenci orang, gak punya ruang untuk dendam sama orang. Jadi yang bermasalah bukan dia kepada dirimu, tapi bermasalah ada dirimu sendiri yang masih menyimpan benci dan dendam pada orang bertahun-tahun lamanya. Itu bermasalah. Karena hidupmu jadi gak baik-baik aja. Ya, kemudian yang berikutnya keberapa nih? Yang kelima mungkin ya, berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah SWT. Ya. Mungkin aja dia nggak punya niat seperti itu, nggak punya niat seburuk itu gitu. Jadi kita melatih diri berhusnudzon. Kenapa ya dia melakukan itu? Oh mungkin dia punya masa lalu yang buruk. Oh mungkin cara pengasuhan orang tuanya buruk. Oh mungkin dia belum paham tentang agama. Oh mungkin karena pergaulannya seperti itu. Berprasangka baik. Oh mungkin dia melakukan itu karena maksudnya begini, tapi cara penyampaiannya salah. Jadi 1001 cari alasan berhusnudzon kepada orang lain sehingga bisa mencegah luka terlalu dalam pada hati ini. Oh, mungkin memang sebab ada kesalahan saya sehingga dia berbuat seperti itu. Mungkin itu respon atas kesalahan saya padanya sehingga dia begitu gitu. Jadi cari-cari. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12,
Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Kemudian berikutnya apa lagi? Supaya nggak terluka terlalu mendalam. Mencari hikmah atas setiap ujian yang kau hadapi. Perasaan luka itu adalah bentuk ujian dari Allah SWT untuk menaikkan derajat keimanan. Maka dengan engkau mencari hikmah, apa sih maksudnya ya Allah? Maka engkau dapat memandang sakit hati sebagai pelajaran dalam hidupmu. Ya, jadi cari hikmah, apa ini maksudnya? Engkau hendak mengajarkan aku apa ya? Kemudian ini juga sangat penting. Jangan meletakkan ekspektasi berlebihan pada manusia. Jangan berharap terlalu tinggi pada manusia. Semakin tinggi kau berharap kepadanya, semakin kecewa dirimu karena nggak termasuk harapan. Sakit hati itu muncul karena apa? Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dan Islam mengajarkan kita menggantungkan harapan hanya pada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada makhluk yang lemah, yang serba terbatas. Lihat surah At-Tolak ayat 3. Wa ma yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah cukupkan baginya. Jadi harapanmu ini salah. Selama ini kau berikan kepada orang lain, maka kecewa wajar. Karena kau letakkan harapan pada makhluk yang lemah itu. Allah nyuruh kita, barang siapa yang menggantungkan harapannya pada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Jadi ketika engkau gantungkan harapanmu pada Allah, maka engkau akan baik-baik saja, teman-teman semua. Dan yang terakhir, bersahabat dengan orang-orang yang berakhlak baik. Lingkungan yang baik itu membantumu untuk menjaga hatimu. Bersahabat dengan orang-orang yang saleh itu bisa jadi benteng dari sikap-sikap yang menyakitkan dari orang lain. Sekaligus itu menjadi contoh dalam menghadapi berbagai macam masalah yang ada dengan sabar dan lapang dada. Itu dicontohkan oleh orang-orang yang soleh. Jadi melatih diri agar tidak mudah sakit hati bukan berarti kita kebal ya terhadap perasaan. Eh, tapi bagaimana cara kita mengelola emosi dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Memaafkan, zikrullah, berhusnuzon, maka hatimu akan jadi lebih kuat, hatimu akan jadi lebih tenang. Hatimu tidak akan mudah tergoncang dengan hal-hal kecil. Begitu ya teman-teman semua. Jadi pada hari ini Umar ingin menyampaikan bahwa sakit hati, hati yang terluka, hati yang lagi nggak baik-baik aja itu perasaan yang wajar, semua orang mengalaminya. Namun umat Islam diajarkan untuk menghadapinya dengan memaafkan, dengan ridho, dengan sabar. Gimana caranya berjuang untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Kalau kau sayang pada dirimu sendiri, berjuang untuk sembuh. Sebagaimana kalau badanmu sakit, kau berjuang untuk sembuh. Maka hatimu yang sakit berjuang untuk engkau sembuh. Supaya hilang perasaan dendamnya. Supaya hilang perasaan bencinya. Agar hubunganmu dengan Allah dan hubunganmu dengan sesama manusia jadi baik. Islam udah ngasih tahu caranya. Pentingnya memaafkan, pentingnya engkau bertawakal kepada Allah. Mencari ketenangan melalui berbagai macam ibadah-ibadah. Agar penyakit hati itu nggak semakin kronis. Sama seperti penyakit badan, dia bisa semakin kronis kalau kau nggak obatin. Sama penyakit hati itu jangan sampai makin besar, makin besar, makin besar, makin kronis. Kau bisa mati karena dendammu, teman-teman semua. Kau bisa mati karena kebencian. Ya, kita bilang matikan dia ya Allah. Jangan-jangan kau yang mati duluan karena kebencianmu, karena dendammu itu. Jadi kalau kau sayang pada dirimu sendiri, maka kau pelajari bagaimana caranya kau memulihkan diri. Rasul juga punya banyak kesedihan kok dalam hidupnya, punya banyak hati yang terluka. Lihat bagaimana Rasul uh, seorang Rasul loh, seorang baginda Nabi Muhammad SAW, seorang yang sangat tinggi posisinya, itu pernah loh diolok-olok, direndahkan, tidak ada harga dirinya ya di peristiwa Taif. Dirimu tidak setinggi Rasulullah SAW. Rasul maafin loh orang-orang Taif. Rasul pernah dilemparin batu, dihina. Lalu kau mengatakan orang sepertiku nggak pantas diperlakukan begitu. Lalu kau dendam seumur hidupmu. Enggak, teman-teman semua. Betul, orang sepertimu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Tapi orang sepertimu, karena orang sepertimu adalah orang yang baik, maka engkau adalah orang yang memaafkan orang lain untuk ketenangan dirimu sendiri. Peristiwa di Taif, Rasulullah dilempari batu, dihina. Penduduk Taif itu membuat Rasulullah berdarah-darah. Dan malaikat Jibril menawarkan agar membinasakan penduduk Taif. Namun Rasulullah menolak itu. Rasulullah nggak bilang, azab dia ya Allah. Ya Allah, aku nggak maafkan dia. Enggak. Nggak pernah Rasulullah ajarkan itu. Walaupun boleh. Boleh. Boleh kok. Doa yang didengar oleh Allah itu doa dari orang yang dizalimi. Boleh. Tapi yang terbaik untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain. Untuk dirimu yang tenang. Maka Rasulullah apa Rasulullah lakukan? Rasulullah mendoakan agar mereka dapat petunjuk. Maka doakan orang-orang yang pernah menyakitimu itu, ya Allah,
Ya Allah, jangan buat dia melakukan itu pada orang lain. Ya Allah, berikan petunjuk kepadanya, ya Allah, untuk berhenti dalam melakukan perbuatan jahat itu. Ya Allah. Doakan teman-teman semua. Rasul pernah terluka kok, sedih kok, ketika kehilangan Siti Khadijah dan Abu Thalib. Rasul sangat berduka kok, ketika kehilangan orang-orang yang dicintai. Kesedihan ini sangat bertumpuk-tumpuk di hati Rasulullah SAW. Tapi apa yang Rasul lakukan? Sholat. Dengan kesedihan yang begitu mendalam, Allah kasih obat Isra Mi'raj berupa perintah sholat. Jadi saat hatimu lagi terlalu bersedih, kadang-kadang kita nggak kehilangan arah gitu. Nggak tahu ya Allah, hatiku kok sakit banget ya Allah. Hatiku kok terasa teriris-iris ya Allah, kok perih banget ya Allah. Sholat teman-teman semua. Nangis sama Allah SWT. Allah yang bisa menyembuhkan hatimu, bukan orang itu yang bisa menyembuhkan hatimu. Mau ceritakan pada orang mengurangi bebanmu, iya. Tapi yang bisa mengobati hatimu sepenuhnya, pulih, total pulih adalah Allah SWT. Begitu pula Rasul pernah begitu terluka pada saat perang Uhud. Rasulullah mengalami luka fisik, seluruh jasad sahabat-sahabatnya itu rusak ya. Jadi jasad sahabat-sahabatnya itu menjadi syuhada, orang mati syahid itu rusak. Jasadnya dihancur, dirusak-rusak gitu oleh musuh gitu. Sedih hati Rasul, terluka hati Rasul. Rasul maafin nggak? Rasul maafin teman-teman semua. Wahsy datang yang merusak jasadnya Hamzah bin Abdul Muthalib pada saat perang Uhud. Wahsy datang di hadapan Rasul minta maaf. Rasul maafin teman-teman semua. Jadi dalam kesempatan kali ini, Umar yang ingin menyampaikan bahwa hatimu yang terluka uh, itu bisa diobatin. Hatimu yang hasad atau sombong atau karena apa, ria, sum'ah, benci, apalagi terluka terlalu mendalam, harapan tinggimu yang ternyata pada manusia ternyata tidak terrealisasi, perbuatan, perkataan orang yang membuat hatimu tidak bisa memaafkannya dan meninggalkan trauma yang begitu mendalam, itu bisa diobatin. Dengan apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan tawakal bahwa Allah lah satu-satunya sandaran yang akan mengurus dan mengatur segalanya. Merenungilah Al-Quran, tadi kita sudah bahas tentang kisah Ibunda Nabi Musa alaihissalam, menjadi obat penyembuh bagi dirimu, bertaubat kepada Allah SWT, karena apa yang terjadi pada dirimu mungkin ada sebab kesalahanmu, minta ampun sama Allah, minta ampun sama Allah atas apa yang telah terjadi dalam hidupmu, karena mungkin ada kesalahanmu, dan kemudian zuhud. Zuhud itu apa? Engkau mengingat kematian. Engkau mengingat kematian, bahwa hidupmu nggak lama lagi, teman-teman semua. Sampai kapan di sisa hidupmu ini kau bermasalah dengan hatimu? Ya, jadi mudah-mudahan apa yang Uma sampaikan membuat hidupmu baik-baik aja. Nggak ada lagi ekspektasi yang terlalu tinggi, khawatir engkau kecewa terlalu mendalam. Nggak ada lagi stres terlalu berlebihan, ya, depresi dan lain-lain. Insya Allah, um, datang kalau kau rasa badanmu sakit, kau datang ke psikiater. Psikiater akan kasih obat untuk dirimu, untuk menyembuhkan dirimu. Datang ke psikolog. Tapi kalau rasa ruh atau hatimu lagi sakit, kau datang kepada um, guru-guru spiritual, ya, ustadz dan lain-lainnya yang memberikanmu jalan agar engkau tidak berlarut-larut dalam penyakit hatimu ini. Begitu ya teman-teman semua, mudah-mudahan walaupun singkat, Uma berharap apa yang Uma sampaikan bisa merubah sesuatu dalam hati kita. Terlalu banyak yang harus kita kerjai di sisa-sisa usia kita ini. Salah satunya Quran itu, teman-teman semua. Uma selalu bilang nih di akhir ceramah Uma selalu bilang, Uma kan sekarang tinggal di Mesir ya teman-teman semua. Itu Quran tuh di mana-mana loh teman-teman. Quran itu di mana-mana. Nggak ada tuh alasan bosan banget nungguin orang, nggak ada. Karena semua orang lagi nungguin orang tuh murojaah. Satu hari mereka meluangkan waktu 2 jam untuk Quran. Anak-anak kecil, dari anak-anak kecil sampai besar. Satu hari minimal, minimal banget 2 jam. Ya, menghafal baru minimal 1 halaman Quran, murojaah. Lebih banyak berlembar-lembar gitu. Mulailah, mulai teman-teman semua. Mulai untuk, enggak, beberapa teman kan belajar tahsin dan lain-lain ya. Teman-teman juga mulai untuk ngafalin Quran. Supaya engkau sibuk. Karena kalau kita nggak sibuk, pikiran kita jadi kemana-mana. Kalau kita nggak sibuk, kita bermanja-manja dengan kesedihan kita. Tapi kalau kita sibuk, khususnya dalam ngafalin Quran dan sebagainya, seperti teman-teman kita nih, sampai banyak banget yang ngafalin Quran, engkau jadi nggak punya terlalu banyak waktu untuk memikirkan kesedihanmu berlarut-larut. Gitu. Itu ya teman-teman semua. Uang minta maaf karena terlalu lama mundur pada hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan teman-teman semua dalam menjalani berbagai macam kegiatan di hari Jumat ini. Hatinya tenang, olus-olus hatinya, ya, yang lagi nggak baik-baik aja. Ya namanya hidup, ya pasti selalu ada yang namanya kesedihan, selalu ada. Kalau engkau bilang sampai kapan ya Allah gitu, ya sampai nanti engkau mati. Ujianmu akan berhenti sampai nanti engkau mati dan kakimu menginjakkan kaki ke surga. Selesai ujian.
Tapi selama hidup ini nggak ada cara lain. Kamu mau lari kemana, mau pergi kemana, ujian akan datang. Nggak ada cara lain selain menghadapinya.